Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Widyarti dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, offering D23. Perkenankan saya di sini untuk menjelaskan materi pendidikan agama Islam bab 9 mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Peta konsep bab 9. Sistem ekonomi Islam merupakan bab 9 pada modul pendidikan agama Islam, di mana di situ poin-poinnya yang pertama ada respon Islam atas transaksi ekonomi modern, yang kedua etos kerja dan kemandirian hidup. Sistem ekonomi Islam. Akan ada 3 bab yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu yang pertama pengertian sistem ekonomi Islam, yang kedua nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam, yang ketiga perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Di situ merupakan teori dari M.A. Manan. Ada juga yang menjelaskan dari Khalid berpendapat bahwa yang dimaksud ekonomi Islam ialah kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dari pendapat-pendapat di atas itu disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan bagian perekonomian yang didirikan di atas landasan-landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Itu merupakan pengertian sistem ekonomi Islam. Yang kedua, nilai dasar dan instrumen ekonomi Islam. Ada 3 dasar ekonomi Islam yang digunakan sebagai implikasi dasar dari asas filsafat tauhid, yaitu yang pertama itu ada kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Yang kedua, itu ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Misalnya, terwujud dari kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Yang ketiga, itu ada keadilan. Keadilan harus ditetapkan di semua bidang perekonomian, di mana di situ dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus digunakan sebagai alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Ketiga nilai dasar ekonomi itulah yang menurut Saifuddin merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam. Yang ketiga ada perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sebenarnya itu tidak ada perbedaan dari sistem ekonomi Islam dan lainnya, karena semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan
mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup, baik hajat hidup pribadi maupun hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, setiap sistem ekonomi bekerja di atas motif ekonomi yang sama, yaitu memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan tenaga dan ongkos seminim-minimnya. Hai, di sini ada respon Islam atas transaksi ekonomi. Itu ada e-commerce ataupun pengurusan, dan yang kedua adalah bunga bank. E-commerce ataupun perdagangan elektronik di sini sudah masuk di Indonesia, itu sangat besar sekali pengaruhnya. Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce merupakan salah satu perusahaan dagang berbelanja secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyajikan layanan get and deliver. Yang kedua itu ada bunga bank. Bunga bank yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu merupakan pengertian dari bank. Etos kerja dan kemandirian hidup itu ada dua, yaitu etos kerja Islami dan kemandirian dalam Islam. Etos kerja Islami itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mengenal waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Etos kerja Islami memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah yang menjadikan takwa sebagai landasannya. Kemandirian dalam Islam itu adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum